saya lupa record yang tadi. Tapi sekarang sudah saya record. Sebentar. Oke, gitu ya. Jadi, Pak, ini harus dihafal. Enggak, tapi ini penting. Ini untuk menentukan ketika ada penambahan aset, itu berarti diapakan? Oh, kalau asetnya bertambah, berarti di debit. Kalau misalnya kewajibannya bertambah, berarti di kredit. Ya kan? Ini posisinya. Aset di debit itu bertambah, kewajiban di kredit itu bertambah, ekuitas di kredit bertambah, prive di debit itu bertambah. Di kredit itu berkurang. Pendapatan di kredit itu bertambah. Biaya di debit itu bertambah. Oke? Ada pertanyaan di sini. Ini penting. Jadi kalian harus ngerti apa artinya ini. Kalau di aset itu di debit itu berarti bertambah ya. Kalau di kredit itu berkurang. Pak, saya ada pertanyaan, Pak. Ya, silakan. Oke. Nah, sebelumnya namanya Elisa, saya dari IF. Nah, sini saya mau tanya, untuk jenis-jenis akun ini yang disajikan sekarang, itu saya paham kenapa kok debit, kenapa kok kredit. Tapi yang saya bingung ini privé, kenapa? Privé ini kan si owner ngambil uang yang ada di perusahaan gitu kan, Pak. Berarti kan saya nggak paham kenapa logiknya kok debit. Justru kalau privé ini masuk, ya, maksudnya kenapa kok kayak gitu loh, Pak? Saya tuh berpikir sebaliknya. Jadi saya nggak nemu logiknya kenapa, Pak? Oke, jadi Yang gini. privé. Misalnya gini. Prive itu kan penarian uang oleh pemilik perusahaan. Betul? Prive itu Iya, adalah betul. penarian uang oleh pemilik perusahaan. Ingat bahwa saya tulis ya, saya catat di Word ya. Saya catat di Word. Alah. Oke. Aset sama dengan kewajiban plus ekuitas. Alah. Termasuk di sana adalah apa namanya? Prive. Nah, kalau misalnya asetnya katakanlah, saya jelasnya nggak boleh pakai ini. Nanti saya jelaskan pakai contoh ya. Nanti saya jelaskan pakai contoh, kenapa itu harus kredit. Nanti ada contohnya. Sabar. Daripada nanti saya lompat-lompat malah bingung. Sabar ya, Oke, Elisa Pak. ya. Ya, Pak. Oke, tapi itu Makasih, Pak. pertanyaan bagus. Pertanyaan sangat bagus. Nah, ini contoh entry. Contoh entry di T-account. Tapi kalian nggak perlulah bikin seperti ini, karena kita kan sekarang udah nggak pakai buku besar seperti ini. Nanti kita bikin mekanisme yang otomatis. Terutama kalau kalian bikin sistem, jangan bikin dua pencatatan seperti ini. Ini hanya seperti report, ditampilkan seperti ini, oke. Tapi pencatatannya di database ya pasti beda, gitu ya, disajikan. Nah, bagaimana misalnya kita ingin mengetahui saldo dari kas ini? Ini kan transaksi-transaksi, tanggal 1 ada debit 3.750. Kemudian tanggal 5 ada debit 4.300 dan seterusnya. Ini kan debit semua, ini adalah kreditnya. Nah, kalau kita ingin mengetahui saldo akhir suatu akun, maka pertama kita harus jumlahkan sisi debit. Ini misalnya di sini totalnya 10.950.000, sisi kreditnya 5.850.000. Kemudian untuk saldo akhirnya, tahunya dari mana? Ya, karena kas ini adalah aset, aset itu normal balance-nya di sisi debit, maka untuk menemukan saldo akhirnya adalah debit dikurangi kredit. Ya kan? Kalau ini adalah akun kewajiban di mana normal balance-nya adalah kredit, maka untuk mendapatkan saldo akhirnya adalah kredit
dikurangi debit. Gitu ya. Jadi itu tergantung dari normal balance-nya di mana. Nah, karena di sini ini adalah normal balance-nya di debit, maka kita menghitung saldo akhirnya adalah 10 juta. Atau total debit dikurangi total kredit. Kita dapatkan saldo akhir yang juga menjadi saldo awal periode berikutnya 5 juta 100. Gitu ya. Ini untuk memperoleh saldo. Nah, itu harus positif di normal balance-nya. Kalau sampai aset, katakanlah kas atau sediaan habis pakai, itu negatif di sisi debit, ya kan, saldo akhirnya itu negatif, itu pasti ada salah. Ya kan, kalian nggak mungkin punya uang negatif, ya kan, apa-apasnya kalian, duit kalian akan nol. Ya kan, namanya duit di rekening itu nol, nggak bisa negatif. Ya toh, pernah kalian saldonya negatif di bank? Ya kan? Pak, kan saya utang, Pak. Loh, ya kalau utang berarti tercatat di sisi kewajiban. Kemudian kalau misalnya hutang kalian lebih besar daripada kas kalian, ya berarti kalian ada masalah. Tapi tetap aja, secara akuntansi, tiap akun di saldo normal balance-nya itu pasti positif. Kalau misalnya hutang usaha, kewajiban, normal balance-nya di sisi kredit, kemudian saldonya di sisi kredit tersebut itu negatif, ya kan? Berarti ada yang salah sekali lagi. Antara kalian kebanyakan bayar, kalian utang 1.000 atau 1 juta, kalian utang 1 juta, kemudian kalian bayar 2 juta, kebanyakan bayar sehingga itu menjadi minus, ya kan, di kreditnya, atau salah hitung. Gitu aja. Jadi harus seperti ini ya. Jadi kas itu normal balance-nya di sisi debit, maka debitnya harus lebih besar dari kreditnya. Oke? Sehingga saldonya positif di sisi normal balance, di sisi debit. Untuk kas. Untuk yang lain ya tergantung normal balance-nya di mana gitu kan ya. Contoh, ini contoh yang mungkin nanti akan menjawab pertanyaan Elisa tadi ya. Contoh. Dengan kasus yang sama, sekarang kita akan coba catat transaksi yang disebut sebagai proses journal entry, ya kan, journal entry atau journaling, dan dampaknya di account-nya. Oke. Contoh, tanggal 1 November, ya kan, seperti yang tadi, 1 November, Clicks-Card invest 25 juta. Maka kita catat 1 November, kas, sisi ini nulisnya seperti ini ya. Jadi kas itu harus menjorok yang di debit, bukan kas, yang di debit itu harus ditulis di atas, kemudian yang di kredit itu harus ditulis di bawahnya setelah debit, dan ada masuk ke dalam. Ini artinya kredit, ini debit. Ya kan? Kas di debit 25 juta, modal di kredit 25 juta. Ingat, di persamaan yang tadi, bahwa kas bertambah itu di debit, modal bertambah itu di kredit. Ya kan? Karena saldo normalnya berbeda. Kas memang saldo normalnya di debit, sehingga kalau di debit dia bertambah, kredit di debit dia di kredit dia bertambah. Jadi sama-sama nambah nih. Kasnya nambah, modalnya juga nambah, ya kan? Wajar dong, kan dia invest, berarti modalnya dia nambah. Perubahan pada T-account-nya, di sini kita lihat bahwa kas itu di debit 25 juta, modal Clicks-Card di kredit 25 juta. Jadi ini perubahan pada account ledger-nya atau T-account-nya. Ya kan? Ini masih transaksi yang sama ya. Paham? Lanjut. Kemudian tanggal 5. Tanggal 5 perusahaan beli tanah. Tanah itu adalah aset. Aset saldo normalnya di debit. Aset saldo normalnya di debit. Maka dia ditambah. Tanahnya 20 juta. Apa lawannya? Lawan itu ketika saya bilang lawan, ya berarti yang dikredit apa? Kalau ada yang di debit kan pasti harus ada yang dikredit. Karena itu harus balance. Ya kan, jumlahnya harus sama yang di debit dengan yang dikredit. Yang dikredit apa? Karena yang berkurang adalah cash. Duitnya kan saya bayarkan untuk beli tanah. Berarti di sini cashnya berkurang. Untuk berkurang dia harus di
kredit. Karena kas adalah saldo normalnya di debit. Sehingga untuk mengurangi kas, kita harus mengkredit. Nah, sehingga perubahan pada account ledger-nya, tanggal 5 November, kas berkurang, dikredit 20 juta, tanah di debit 20 juta. Ya, ini nyambung dengan contoh yang tadi ya. Kalau kalian bingung, kalian bandingkan dengan pembahasan kita yang sebelumnya. Tanggal 10 November, Net Solution membeli sediaan habis pakai seharga 1.350.000 yang dibayar secara kredit. Oke, yang dibayar secara kredit. Berarti apa? Sediaan habis pakai saya beli, otomatis tambah dong, ya kan? Sediaan habis pakai saya nambah. Berarti sediaan kan aset. Kalau nambah pasti di debit. 1.350.000. Sorry. Lawannya apa nih? Lawannya hutang. Karena saya belum bayar, otomatis duit saya belum berkurang. Tapi yang menambah apa? Dia nambah hutang. Kalau saya nggak bayar, berarti saya nambah kewajiban. Hutang saya nambah. Hutang adalah kewajiban, normal balance-nya ada kredit. Sehingga kalau saya mau nambah hutang, saya harus mengkredit. Ya, 1.350.000. Balance. Perubahan di account-nya adalah seperti ini. Sediaan habis pakai di debit 1.350.000, hutang di kredit 1.350.000. Tanggal 18, ada pendapatan masuk, ada uang masuk, ya kan, sebesar 7.500.000. Karena uang masuk dalam bentuk cash, otomatis kas kita bertambah. Kas bertambah, kita debit, karena kas adalah aset. Pendapatan bertambah, itu di kredit. Ya, kenapa di kredit, Pak? Ingat, pendapatan itu normal balance-nya di kredit. Sini ya, pendapatan normal balance-nya di kredit. Kalau pendapatan bertambah, dia di kredit. Gitu ya. Tadi sih di sini. Oke. Nah, perubahannya seperti ini. Pendapatan di kredit artinya bertambah. Kas di debit artinya juga bertambah. Ya kan? Mulai kelihatan kenapa ya di sini logikanya ada pembedaan antara debit kreditnya itu bertambah atau berkurang, tergantung dari jenis akunnya. Kemudian tanggal 30, Net Solution membayar tunai pengeluaran berikut. Gaji 2.125.000, sewa 800.000, pemakaian peralatan 450.000, pengeluaran lain 275.000. Itu semua adalah biaya. Biaya saldo normal balance-nya adalah di kredit. Ya kan? Biaya bertambah berarti dia harus normal balance-nya biaya itu di debit. Normal balance-nya biaya itu di debit. Berarti kalau biaya bertambah, dia harus di debit. Biaya bertambah, dia harus di debit. Di sini, semua biaya itu dimasukkan. Pak, lawannya, debitnya 4 akun, yang dikredit 1 akun. Bolehkah? Boleh. Tidak ada masalah. Selama total debitnya sama dengan total kreditnya. No problem. Selama sama. Jadi ini akun biaya gaji, akun biaya sewa, akun biaya pemakaian peralatan, dan akun biaya lain-lain. Itu semua dibayar kas. Sehingga kasnya berkurang. Kas berkurang di kredit. Gitu ya. Nah, di account-nya perubahannya seperti ini. Biaya gaji ditambah, kemudian biaya sewa juga ditambah, biaya semua bertambah nih. Ya kan, di debit semua. Kas berkurang, sehingga kas di kredit. Oke? Nah, tanggal 30 November, Net Solution bayar utang. Utangnya berarti berkurang dong kalau kita bayar utang. Masa kita bayar utang, utangnya malah nambah? Enggak dong. Kalau kita bayar utang, utang kita berkurang.
Kalau kita bayar utang 950.000, maka utang kita berkurang 950.000. Utang kita berkurang 900.000. Utang, kewajiban. Kewajiban normal balance-nya di kredit. Berarti kalau mau mengurangi, kita debit. Ya. Ingat, kalau kita mengurangi, pasti di sisi kebalikannya normal balance-nya. Kas, kita berkurang juga. Ya kan, kalau kita bayar utang pakai duit kita yang berkurang. Ya, kan nggak pakai duit orang lain, duit kita yang berkurang. Maka kas harus di kredit. Oke, perubahan pada account ledger-nya adalah seperti ini. Nah, di akhir bulan ada sediaan habis pakai. Ya kan? Sediaan habis pakai tinggal 550.000 sehingga terpakai 800.000. Biaya seperti saya sebutkan tadi, normal balance-nya ada di debit. Biaya normal balance-nya ada di debit. Sehingga ketika dipakai atau bertambah, dia harus di debit. Sedangkan sediaan habis pakai itu adalah aset. Sediaan habis pakai itu adalah aset. Aset normal balance-nya di debit. Sehingga ketika dia berkurang, dia harus di kredit. Perubahan di account-nya seperti ini. Nah, privé. Ini mungkin menjawab tadi pertanyaannya Elisa ya. Di akhir bulan, Chris menarik 2 juta dalam bentuk tunai. Berarti privé-nya bertambah, karena itu adalah jumlah uang yang ditarik oleh pemilik perusahaan. Jumlah uang yang ditarik oleh pemilik perusahaan. Berarti ditambah dong. Nah, kasnya berkurang. Ya kan? Kasnya berkurang. Kas itu kan aset. Berarti kalau kas itu aset itu berkurang, berarti dia dikredit. Jadi jelas kalau kas berkurang itu pasti dikredit. Nah, privé itu kan definisinya yang dikembalikan ke pemilik perusahaan. Sifatnya harus berkebalikan dengan owner equity atau ekuitasnya. Karena kalau ekuitas itu haknya pemilik perusahaan, karena kan pemilik perusahaan ngutangi perusahaan ya. Pemilik memberikan investasi ke perusahaan. Itu haknya pemilik kan sebenarnya. Kewajiban perusahaan, haknya pemilik. Sedangkan privé itu adalah pengembalian hak tersebut. Pengembalian hak tersebut. Sehingga dia harus sifatnya berkebalikan dengan ekuitas. Privé berkebalikan dengan ekuitas. Karena sebenarnya privé itu adalah hak yang sudah dikembalikan. Sedangkan ekuitas itu adalah hak yang belum dikembalikan. Gitu kan? Dan untuk pencatatan di sini juga privé bertambah kan? Bertambah karena jumlah yang dikembalikan bertambah. Kalau misalnya saldo normal balance-nya si privé ini juga dikredit, yang di debit apa dong? Kalau misalnya pemilik perusahaan narik. Ya kan ketika pemilik perusahaan narik kas berkurang. Jelas kas adalah aset, kalau berkurang pasti dikredit. Sedangkan privé otomatis ada di sisi debit. Ya kan karena itu adalah kebalikan dari penarikan asetnya kan. Gitu ya. Semoga menjawab. Atau masih bingung Elisa? Berarti privé ini sama dengan hutang ya Pak ya. Tapi hutangnya itu sama owner terus pas bukan. ditarik ekuitas, berarti bayar gitu. Ekuitas itu adalah hutang. Ekuitas adalah hutang kepada owner. Ekuitas itu bukan privé. Oke. Tar. Saya ini kan di sini ada privé. Berarti ini saya ketika memperkenalkan privé itu sebenarnya saya mungkin harus pecah ini ya. Ini saya copy. Saya taruh sini deh. Supaya tidak bingung, semoga saya tidak menambah bingung. Sorry. Ini gini.
Ekuitas itu sebenarnya adalah ekuitas dikurangi paham? Jadi ekuitas itu adalah kewajiban perusahaan ke pemilik. Prive ini adalah yang sudah ditarik. Jadi kalau misalnya saya sebenarnya bukan bisa seperti itu, karena kan bisa jadi dia menarik lebih banyak daripada ekuitas yang dia tanam. Nggak apa-apa juga kalau misalnya sudah ada keuntungan gitu kan. Tapi prive itu kan penarian. Jadi misalnya belum, katakan asumsi belum ada keuntungan, sebenarnya saya mengurangi ekuitas saya. Gitu kan? Karena sebenarnya dia nggak melulu juga benar-benar misalnya gini. Saya invest 25 juta. Saya invest 25 juta. Bolehkah saya narik lebih dari 25 juta? Kalau saya narik lebih dari 25 juta, sebenarnya duit siapa yang saya tarik? Kalau misalnya perusahaan belum dapat keuntungan. Kas. Kasnya kan 25 juta, asetnya pasti 25 juta. Katakan lagi nih. Kok ke copy. Misalnya, saya pakai Excel ya. Saya bikin. Saya taruh di sini, aset. Di sini adalah kewajiban. Ekuitas. Prive. Udah, gini aja deh. Oke. Misalnya saya taruh duit 25 juta, saya kasih titik-titik, pembatas. Alah, saya nggak mau. Saya punya taruh duit 25 juta. Oke, saya besarkan. Berarti kas saya sini ya, misalnya aset kas lah, ini katakanlah aset kas. Bolehkah saya narik 50 juta? Kalau saya narik 50 juta, jadi minus kan ini? Betul? Akan jadi minus kan? Karena PV ini kan akan dikurangi. Alah. Kalau saya nanam 25 juta, saya narik 50 juta, boleh nggak? Bisa nggak? Nggak bisa kan? Nggak bisa, kecuali saya sudah punya utang. Misalnya saya utang ke bank 25 juta, otomatis di sini saya utang bank ke bank dulu 25 juta, otomatis di sini menjadi 50 juta ya. Saya tulis 25 juta juga ya. Oke, posisinya berarti kan kas sekarang 50 juta, kewajiban 50 juta. Nah, sekarang saya sebenarnya bisa narik 50 juta. Sorry, minus 50 juta. Gitu kan? Ini boleh. Nah, sehingga sebenarnya persamaan ini agak salah juga, karena sebenarnya prive itu bukan berarti kalau ini kan seolah prive maksimal sejumlah yang dia tanam. Ya kan? Jadi agak salah juga. Saya nggak mau naruh ini, tapi ini sebagai untuk ilustrasi saja. Sebenarnya prive itu kebalikannya dari ekuitas. Karena ekuitas itu adalah apa yang ditanam oleh perusahaan, pemilik perusahaan, yang apa yang ditanam oleh pemilik, sedangkan prive itu apa yang ditarik oleh pemilik. Jadi kebalikan, bukan kewajiban, tapi itu adalah apa yang sudah ditarik oleh pemilik. Dalam hal ini kita bisa asumsikan prive itu gampangannya gini. Anggaplah itu gaji pemilik. Dah.
Akan lebih gampang kan ilustrasinya? Karena gaji itu adalah biaya. Sehingga biaya ke karyawan maupun biaya ke pemilik itu saldo normalnya, normal balance-nya ada di kredit. Di debit. Di debit. Ya kan? Biaya di debit kan? Biaya di debit. Oke? Nah, jadi gampangannya itu aja. Prive itu adalah gaji pemilik. Dengan demikian kita nggak perlu menghafal terlalu banyak. Kita anggap aja itu adalah biaya gaji pemilik. Sehingga kita tahu itu normal balance-nya ada di debit. Ya, saya nggak mau kasih ini deh, nanti kalian malah bingung. Sederhananya seperti itu ya. Ada pertanyaan? Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Oke, kita masuk ke terakhir. Ya, kalian harus membandingkan itu semua. Ini itu match dengan penjelasan saya yang sebelum break tadi. Ini, ya kan? Itu kan soalnya sama. Oke? Nah, Maria mau tanya? Iya Pak, saya mau nanya. Kalau misalnya tadi yang sediaan habis pakai itu anggapannya dia DP gitu. Jadi kan nggak 1,350-nya langsung kredit gitu gimana? Boleh. Misalnya mana tadi? Ini ya. Misalnya di sini dia beli, kan ini utang semua. Pak, misalnya dia DP, katakanlah dia DP 350.000, ya kan? DP-nya 350.000, sisanya utang, dibayar nanti, gitu ya. Oke, saya copy aja ya, supaya nanti gampang ya. Saya copy, ini kasus misalnya dibayar tunai, Rp 350.000 dan sisanya secara kredit. Pak, kalau gini gimana, Pak? Ya, berarti dia hutang berapa? Hutang? 1 juta. 1 juta. Kemudian? Kas 350. Betul. Kasnya berkurang? 350. 350. Gini. Paham? Paham Pak, terima kasih. Sama-sama. Di account-nya bisa ya, ganti sendiri ya. Salah. Nah. Ada pertanyaan lagi? Pak. Ya. Mau tanya lagi, masih nyambung sama pertanyaannya Mari. Tolong di slide atas. Ya. Yang kas tadi mana ya? Oh, maksudnya dibayar DP yang ini, ya, ini DP. Oh iya. Iya. Nah, tadi di awal-awal itu Bapak ada bilang ini tuh hanya mencatat transaksi bisnis. Nah, terus saya tadi baca di gitu, lupa. Itu dibilang bahwa atau Bapak menjelaskan itu kalau kita selama belum prosesnya itu nggak usah ditulis. Lah kalau kayak gini kita sudah bayar. Lalu yang hutang ini kan belum dibayarnya. Lah kalau saya tulis di bawah boleh nggak? Jadi hutangnya, saya tulis 350. Sebentar. Belum dibayar karena itu jadi hutang. Kalau udah dibayar ya nggak jadi hutang dong. Hutangnya kan udah terjadi. Kamu benar-benar udah punya komitmen. Oh, saya jadi punya hutang. Oh, ya. Bener toh? Kalau udah dibayar nggak jadi hutang lah. Ya kan? Tapi kan kewajibanmu udah harus kamu catat. Kalau nggak dicatat, yuk dikeplaki yang jualan. Kamu utang saya? Nggak ada. Lah, gimana ceritanya? Gitu kan? Kan kamu udah utang di sini. Iya. Karena sudah deal ya, Pak ya. Udah deal. Karena dihutang gitu ya, Pak. Sediaanmu udah pertama kan berarti kamu udah nerima. Kamu udah nerima berarti udah utang. Ini udah transaksi bisnis ya.
Kecuali kalau yang dikirim baru setengah gitu ya Pak ya, berbeda. Kalau yang dikirim baru setengah misalnya gitu ya, ya berarti ya, kamu baru utangnya setengahnya dong. Ininya kan ini sediaanmu udah nambah. Kalau sediaanmu udah nambah berarti barangmu udah diterima, kamu udah utang. Gitu kan? Jadi sudah masuk beban gitu ya. Udah masuk beban. Oke, Pak. Ya. Bukan beban, sudah, beban. Sudah masuk akal, Pak. Beban itu biaya, sudah masuk kewajiban. Udah masuk kewajiban. Kamu udah berkewajiban bayar ke suppliernya kan? Ya. Oke. Iya. Sip. Saya hapus ya. Supaya nggak bingung. Nanti karena saya harus upload ini ke ULS karena saya mau nambahkan terkait dengan privé tadi saldo normal balance-nya di mana. Oke. Ada pertanyaan lagi? Kalau enggak saya mau bahas tentang tugas. Tugasnya sama, cuma di sini ada saldo awal. Saldo awal misalnya di sini ini kita ingin punya apa contohnya kita punya klinik, kita ingin melakukan akuntansi di sebuah klinik, namanya klinik cemas untuk April 2020. Ini adalah saldo awal. Saldo awal ini kalian bisa taruh aja di account gitu ya. Kemudian akun-akunnya seperti ini. Ini ada nomor akun, ini ada nama akun. Nah, kalau kalian lihat dari nomornya, sebenarnya itu sudah menjadi indikasi itu kategori apa. Oke? Kalau kalian lihat, kepala satu ini artinya apa? Yang kepala satu? Aset. Aset. Kepala satu itu aset. Dan benar, di luaran umumnya kepala satu itu aset. Kepala dua itu adalah kewajiban. Kepala tiga itu ekuitas, ya kan? Di sini ekuitas termasuk privé. Kepala empat pendapatan. Kepala lima biaya. Ya, Pak ngapain sih ini nggak diurutin? Ribet. Itu ada artinya, ya. Ada artinya urut, tapi depannya itu sesuai dengan kategori. Kadang kalau panjang ya bisa jadi ada 101, 102, 103 dan seterusnya. Ya kan? Pak, kemudian kasnya dibagi lagi menjadi sub-sub akun. Ya berarti belakangnya nanti biasanya dikasih titik. Kayak IP gitu ya. 101.001 itu untuk rekening BCA. 101.002 itu untuk rekening Mandiri dan seterusnya. Tapi intinya umumnya depannya 1 itu adalah aset, depannya 2 itu adalah kewajiban, depannya 3 ini adalah ekuitas, depannya 4 itu pendapatan, depannya 5 itu adalah biaya. Oke? Ini adalah akun daftar akunnya. Dan ini adalah saldo akunnya. Kemudian, ini adalah catatan transaksinya. Oke? Nah, saya nggak mau nih kalian bikin pakai pen and paper gitu ya. Kalau kalian tanya saya masih punya nggak bolpen sama pensil? Di kertas di rumah. Punya anak saya ya. Saya sendiri nggak yakin bolpen saya di mana. Saya ketik, saya pakai Excel. Jadi lebih gampang kalau saya ingin menjumlahkan. Sehingga saya ingin kalian, ketika kalian ngerjakan ini, kalian harus pakai Excel juga. Supaya nanti kalau pakai kertas, nanti mau jumlahkan, dijumlah manual. Wah, repot. Ini transaksinya. Ya kan? Kemudian, apa yang harus dikerjakan dan dikumpulkan? Gunakan Excel untuk mencatat ini. Perubahan di account-nya, nanti saya kasih contoh habis ini cara pakainya gimana supaya nggak ribet. Pakai Excel-nya. Percaya saya, Excel itu adalah sesuatu yang harus kalian kuasai dengan sangat baik. Oke? Karena itu sangat bermanfaat untuk banyak hal. Nah, ketika kalian kerja dengan Excel, kalian screen capture. Screen capture-nya pakai apa? Kalau kalian nggak mau ribet, kalian bisa pakai Zoom. Ya kan? Harus online, Pak. Kalau Zoom, iya. Kalau kalian nggak mau online, kalian pakai aplikasi seperti OBS. Saya pakai OBS di sini. Ini saya rekam pakai OBS.
Itu free, kalian download. Sehingga kalian nggak perlu online ketika kalian kerjakan ini. Ya kan? Nah, dikerjakan di kuis ULS. Kuisnya nanti yang dikumpulkan di kuisnya seperti apa? Saya tunjukkan. Saya preview ya. Jadi, ini adalah yang harus kalian isi. Jadi kalian tulis saldo akhirnya di mana. Kalau misalnya dia ada di debit, maka di sisi kreditnya harus kalian isi 0. Kalau nggak kalian isi 0, misalnya di sini sisanya 15 juta. Oke, maka isinya seperti ini. Debitnya 15 juta, kreditnya 0. Harus diisi ya, dua-duanya ya, jangan dibiarkan kosong. Kalau dibiarkan kosong nanti akan salah. Oke, kemudian di sini kalian isi angkanya tok. Jangan ada koma-komanya atau thousand delimiternya. Jadi jangan diisi 15. Gini jangan. Nanti akan salah. Koma-komanya dihilangin. Angka saja. Ya. Oke. Kalian isi dua-duanya, debit dan kredit. Kalau salah satu pasti harus 0. Ya, nggak boleh dua-duanya diisinya. Namanya ini kan saldo akhir. Saldo akhir saja yang harus kalian masukkan. Oke? Saldo akhir saja yang harus kalian masukkan. Paham? Kemudian, question nomor 2, ini kalian upload file Excel hasil kerja kalian. File Excel hasil kerja kalian. Kemudian, terakhir, setelah kalian selesai, kalian stop, kalian upload tuh si video kalian ke YouTube. Ke YouTube. Kemudian, linknya kalian share, masukkan sini. Ya, jangan lupa di-share. Kemudian masukkan sini. Oke? Ada pertanyaan untuk pengerjaannya? Pak, permisi. Saya Latif mau tanya, Pak. Ya, silakan. Videonya nggak harus YouTube kan, Pak? Misalnya saya upload di Drive gitu, saya share link. Oh iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kalian nggak mau taruh di YouTube, mau taruh di Drive, nggak apa-apa. Nggak usah pakai audio. Ya kan? Nggak usah pakai audio, semoga itu sedikit memperkecil ukuran nya. Dan kenapa nggak mau pakai audio? Karena kadang-kadang kalau kalian sambil dengar musik segala macam, musiknya masuk, kemudian itu nanti jadi masalah dengan privacy di YouTube atau di Google Drive, sama aja. Ya kan? Kalian tahu kan kalau kalian ngupload sesuatu yang dianggap membajak, akun kalian akan disuspend selamanya oleh Google. Jadi jangan seperti itu. Pak, Yan, boleh dianalisis kan, Pak, kalau di YouTube? Pokoknya saya bisa buka. No problem. Ya, tidak harus dipublish. Ya, misalnya kalian itu sudah punya kanal yang sangat terkenal, gitu ya. Nggak mau diribetin dengan yang kuliah, silakan. Untuk rekamannya kapan di-share? Ya, ketika kalian kumpulkan. Jadi kalian saya kasih waktu sampai hari apa tadi? Sebentar, saya lupa. Hari Rabu, Pak. Rabu malam ya. Harusnya cukup lah. Saya ngerjakan ini 30 menit. Defaultnya itu adalah kalian dianggap perlu waktu 3 kali lipat dari yang buat soal. Ya, kalau saya ngerjakan ini 30 menit, berarti kalian mestinya standarnya 1,5 jam lah ya. 1,5 jam. Masih oke. Karena kan belajar mandiri kalau 3 SKS kan harusnya 3 jam. Ya, 1,5 jam masih oke lah. Hari Rabu, silakan kapanpun dihitung dulu di Excel, bikin hitungan. Jika kalian hitung di Excel, kalian rekam, terus share juga. Ketika kalian kumpulkan, ya saat itu juga kalian share. Ya, oke. Di-keep sampai akhir tahun ya, sampai akhir tahun, sampai akhir semester. Nah, sekarang saya jelaskan Excel-nya gimana. Excel-nya gimana? Contoh. Oke, saya kecilkan sedikit ya. Saya kasih bonus nomor 1.
Oke, yang pasti di sini kan saya perlu tanggal. Gini. Saya pribadi akan bikin cowanya di sini. Akun cowanya di sini. Yang nomor 1 itu apa sih? Biaya sewa kantor, sewa kantor. 11 kas. 12 piutang usaha. 13 sediaan habis pakai. 14 asuransi dibayar di muka. Masih bisa baca ya? Bisa, Pak. Ya, sewa kantor. Dan seterusnya, saya enggak mau ngetik, malas ngetik gitu ya. Dan seterusnya sampai biaya sewa kantor, 53. Biaya sewa kantor. Oke, kalian bikin cowoknya di sini, chart of account-nya di situ. Kemudian di sini kita, atau kalian mau taruh cowoknya di halaman lain, di sheet lain juga enggak masalah, terserah kalian. Kemudian di sini ada tanggal. Kemudian ada akun debit, akun kredit. Oke. Untuk akun debit ini kalian lakukan ini. Kalian lakukan data validation. Mana validasi itu? Validasiku mana? Kok nggak di sini? Itu tadi, Pak. Makanya di data tools. Di data tools. Sorry. Masuk ke sini, data validation. Kemudian kalian pilih list. Aduh. Kalian pilih list. Source-nya kalian masukkan sini aja. Oke? Atau kalau misalnya kalian tidak mau sama akunnya, source-nya kalian isi ini. Ya, kalian blok semua nama akunnya. Oke. Maka di sini nanti kalian bisa tinggal milih. Sehingga enggak mungkin salah. Akun kreditnya juga sama. Ini kalian pilih list dan source-nya pilih ini. Oke. Kemudian setelah itu keterangan transaksi. Oke. Saya tambah apa lagi? RP debit, RP kredit. Gitu ya. Jadi contoh, ayo kita coba. Saya coba lakukan yang pertama nih ya. Untuk saldo awal gimana? Anggap aja untuk biar gampang jangan deh. Kita langsung saldo awal nanti jangan lupa itu diperhitungkan. Ya kan? Jangan lupa untuk diperhitungkan. Kalian bisa anggap aja saldo awalnya untuk ini sebagai debit gitu ya. Untuk saldo awal. Tapi jangan tulis sini. Tulis di account-nya. Nanti di masing-masing ini, di masing-masing akun ini, kalian tambahkan aja misalnya kolom saldo awal. Ya kan? Kas 4123 juta. Oke. Saldo awal. Piutang usaha. Ini sekalian saldo awal debit. Kalian pisahkan ya. Kalau enggak nanti kalian akan bingung.
awal kredit. Pak, kok tahu saldo awalnya kas itu 4.123.000 di debit? Tahu dari mana? Tahu dari normal balance-nya. Defaultnya kas kan di debit. Sehingga kalau misalnya untuk biaya sewa kantor ini kan kosong. Katakanlah utang usaha 765.000-nya itu pasti di kredit. Gitu ya. Nah, coba saya kasih contoh untuk nomor 1. Tanggal 1 April. Akun yang didebit apa ini? Membayar biaya sewa kantor untuk April 1 juta secara tunai. Yang didebit apa? Biaya. Yang didebit biaya. Biaya apa? Biaya sewa kantor. Oke. Yang dikredit? Kas. Ya kan? Bayar biaya sewa kantor. Oke. Berapa yang didebit? 1 juta. Gitu ya? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Nah, sudah, jangan terus-terus. Nanti kalau saya teruskan, kalian nggak punya tugas. Nah, kemudian, untuk bikin account-nya gimana? Nggak perlulah bikin account satu-satu, nanti ribet, ya kan? Toh nanti secara realistis, kalau kita bikin program juga nggak dibikin seperti itu. Yang penting kita catat transaksinya, kita catat saldo awalnya, dan seterusnya kita bisa tarik, apa istilahnya, kita bisa cari tahu berapa saldo akhirnya. Nah, di Excel, kalau kita pengen tahu saldo akhirnya seperti apa, kan tadi yang pasti kita harus total semua debitnya dikurangi semua kreditnya, kalau misalnya itu kas untuk aset ya, kemudian dikurangkan ke saldo awalnya, itu akan menjadi saldo akhir. Betul ya? Berarti kalau di sini saya hitung dulu total debit, total kredit, kemudian di sini menjadi saldo akhir. Saldo akhir untuk kas saldo akhir sama dengan saldo awal ditambah total debit dikurangi total kredit. Paham? Paham kenapa seperti itu? Karena normal balance-nya di debit. Betul. Jadi contoh untuk satu transaksi ini, ya kan? Untuk satu transaksi ini total debitnya kas berapa? 0 kan? Total kreditnya berapa? 1 juta kan? Betul ya? Saya kasih 1000 delimiter ya biar gampang bacanya ya. Oke. Gini ya. Saldo awalnya 4 juta, total kreditnya 1 juta, saldo akhirnya harusnya saldo awal ditambah total debit dikurangi total kredit. Jadi harusnya saldo akhirnya 3 juta harus 23.000, betul? Biaya sewa kantor 0 kan? Saldo awalnya 0. Total debitnya berapa? 1 juta. Total kreditnya ini. Biaya sewa kantor normal balance-nya di debit. Normal balance-nya di debit. Berarti cara mendapatkan saldo akhirnya sama. Saldo awal debit ditambah total debit dikurangi total kredit.
angka yang ada di sini itu nanti yang akan muncul di yang harus kalian tulis di sini. Saldo debit kreditnya. Oke? Kalau gitu ini saya pisahkan saja biar tidak bingung juga. Saldo akhir debit, saldo ini untuk yang normal balance-nya debit ya. Akhir kredit. Paham? Rumusnya saldo akhir kredit kebalikannya debit. Berarti saldo awal kredit ditambah total kredit dikurangi total debit. Gitu kan? Ya? Pak, satu pertanyaan. Saya tanya dulu deh ke kalian, siapa tahu ada yang ngerti. Pak Jimmy kan gampang aja Pak, ngasih contoh cuma satu Pak. Transaksinya ya, transaksinya kan cuma satu. Ini kenapa juga jadi kayak gini? 4 April. Loh, maaf Bu. Ini formatnya berarti yang salah. Formatnya adalah tanggal. Ya, katakanlah ini 4 April. Kan gampang Pak jumlahnya satu-satu. Kalau saya gimana Pak? Apakah harus saya jumlah satu-satu? Untuk mendapatkan total debit. Caranya gimana? Dijumlah satu-satu, ini kan nanti jadi banyak nih. Ya kan? Sesuai transaksi kan? Apakah harus jumlah satu-satu? Enggak. Kalian pakai formula yang namanya sum if. Sum if. Saya kasih contoh ya. Sum if. Saya tuliskan di sini sama dengan sum if. Oke. Range-nya kalian masukkan kolom debitnya. Oke. Kemudian kalian cari kriterianya. Kriterianya apa? Yang B-nya ini sama dengan kas kan? Karena kan di sini saya ngitung kas ya. Saya ngitung kas. Oke. Oh, nggak boleh. Berarti saya nggak boleh pakai BB gitu. Saya pakai B. Oh, sorry. Koma, bukan nggak boleh. Koma. Ini. Ya kan? Saya ini artinya bilang, jumlahkan yang kolom B-nya itu nilainya sama dengan kas. Oke? Yang dijumlahkan apa? Yang dijumlahkan adalah debitnya. Oke? Dah. Kalau mau jumlah kredit gimana? Sama. Sama dengan sum if. Range-nya yang mana? Karena kredit, ya saya pakai akun yang kredit. Kemudian, yang akun kreditnya sama dengan kas. Yang dijumlahkan yang mana? Kolom kredit. Ya, otomatis ya. Andaikan pun di sini misalnya nanti kalian nambah kas, ini contoh aja, kas. Oke, nambah 500.000. Di sini otomatis nambah 500.000. Gampang kan? Ini pakai Excel. Karena itu kalian harus mahir pakai Excel. Karena Excel itu keren. Pak, yang lain gimana, Pak? Ya, kalian copy aja. Untuk yang lainnya kan? Atau kalian blok semua ke bawah. Oke? Ya, otomatis nanti untuk misalnya ada yang lain, saya nambah asuransi piutang, katakanlah piutang usaha. Piutang usaha ini nambah 300.000. Otomatis nambah nih di sini. 300.000 ya. Paham? Jadi minimalkan manual, labor, ya kan? Gunakan teknologi, gunakan Excel. Kalian tahu nggak kalau kalian bisa dapat Excel dari Mayubaya? Jadi kalian nggak perlu bajak atau beli sendiri. Tahu ya?
Jadi kalian bisa pakai Excel. Untuk pemakaian pribadi, jangan dijual. Karena itu lisensi resmi. Revaldi, rekamannya dimulai awal pengerjaan atau ketika sudah selesai mengerjakan? Ya, kalau sudah selesai mengerjakan, apa yang kamu rekam? Iya, direkam dari awal. Kalian kerjakan Excel-nya. Jadi saya ingin lihat kan proses ngisi Excel-nya ini seperti apa, proses kerja kalian. Ya. Jadi saya sudah tunjukkan bagaimana bikin Excel-nya, bagaimana kolom-kolomnya, bagaimana bikin formulanya, supaya kalian tidak perlu ngitung manual. Ngitung manual itu selain makan waktu, juga rawan salah. Oke? Nah, jangan lupa, kalian sebelum submit, kalian lakukan beberapa pengecekan dulu. Kalian pastikan balance antara sisi kiri dan sisi kanan. Menggunakan persamaan yang tadi saya tunjukkan ya, yang kita bahas sama-sama tadi. Pastikan balance. Mana sisi kiri kanan tadi? Ini ya, atau lebih tepatnya ini. Oke? Pastikan balance. Di jumlah aset disamakan dengan kewajiban plus ekuitas plus pendapatan dikurangi biaya. Oke? Nah, itu untuk memastikan. Kalau tidak balance, pasti salah. Kalau balance, apakah pasti betul, Pak? Enggak. Ya kan? Bisa aja salah. Tapi tetap balance. Bisa. Tapi yang pasti, kalau nggak balance, pasti salah. Oke? Jadi, setelah dapat semua, kalian kumpulkan saldo akhirnya doang. Saldo akhir debit sama saldo akhir kreditnya. Ada pertanyaan? Permisi, Pak. Ya. Tadi ini, Pak, setelah kita ATM itu ada batas waktunya lagi nggak, Pak? Soalnya tadi saya kepencet, Pak, ATM-nya, Pak. ATM malah. Apa? Maksudnya? Setelah kita ATM kuisnya, apakah ada batas waktunya lagi bukan yang ini, Pak? Ini? Ada deadline tersendiri lagi kah setelah kita ATM? Soalnya tadi saya kepencet ATM now, Pak. Oh, nggak apa-apa. Selama belum kalian submit, kamu bisa ATM lagi kan? Buka lagi ya, maksudnya apakah ada deadline sendiri lagi, misalnya 90 menit setelah ATM? Oh, enggak. Tidak ada batas waktu pengerjaan, tapi kalian hanya boleh submit sekali. Jangan submit berkali-kali. Ya. Tidak ada batas waktu. Ya, terima kasih, Pak. Oke. Good. Ya, itu mengingatkan saya. Tidak ada batas waktu, tapi hanya boleh submit sekali ya. Oke. Jadi disubmit saldo akhir, kemudian file Excel-nya, kemudian link YouTube-nya. Tidak perlu dijelaskan, nanti kalau kalian dijelaskan nanti kalian grogi, malah repot ke rekamannya. Saya ingin kalian fokus ke sini untuk angka-angkanya ini. Ya, pastikan balance sebelum kalian submit. Karena kalau nggak balance, itu pasti salah. Permisi, Pak, saya mau tanya. Ya. Durasi videonya tuh terserah kita, kan? Terserah. Durasi video pengerjaan. Jangan panjang-panjang. Kalau panjang-panjang nanti malah lama kamu uploadnya. Ya kan? Jadi kalau sudah mulai rekaman, ya jangan ditinggal makan, ditinggal nonton film, gitu ya. Fokus ngerjakan, pasti paling 1 jam selesai ya. Oke, Pak. Baik, Pak. Terima kasih. Sama-sama. Ada lagi pertanyaan lainnya? Kerjakan sendiri ya. Jadi ini basic minggu pertama. Kalau kalian kesulitan di sini, kalian tanya saya. Karena kalau kalian nggak ngerti di sini, kalian akan kesulitan di minggu-minggu depan. Oke? Lainnya. Ada pertanyaan lain sebelum saya akhiri. Yang direkod full layar atau hanya Excel-nya? Nggak apa-apa. Excel-nya aja nggak apa-apa. Lainnya? Permisi, Pak, mau tanya. Silakan. Lihat balance atau enggaknya itu dari total itunya kan ya, Pak? Total rupiah debit sama rupiah kreditnya kan ya? Yes. Jadi di total semua.
ininya, kas, semua yang aset jadikan 1, ya kan? Dikurangi kewajiban, dikurangi, disamakan dengan total kewajiban plus ekuitas pendapatan dan dikurangi biaya ya. Itu yang ditotal. Disamakan kok ditotal, disamakan. Contoh. Saya masukin di sini ya. Katakanlah, ini saya hapus dulu deh, daripada, nggak usah deh. Saya lengkapi ya di sini ya, 14, asuransi dibayar di muka. 18 peralatan di debit 745. Oke, hutang usaha di mana saldo normalnya? Kredit. Berarti di sini saya masukkan 765.000 kan? Benar ya? Oke. Kemudian modal pemilik 31. Modal pemilik juga kan 30.583. Oke. Nah, seperti ini ya. Kemudian ini saya copy ulang. Kita biasa ke kantor di sini. Kredit. Oke. Nah, untuk yang ini saya buatkan di sini sama dengan kredit plus total total kredit dikurangi total debit. Ini kan? Ini untuk yang kredit ya. Kemudian ini debit. Oke. Nah, ini di sum aja di bawah sama dengan sum. Nggak bisa. Saya bikin aja lah. Katakanlah aset. Kalian tulis balance-nya di sini misalnya ya. Atau di sini aja biar nggak bingung. Aset. Kewajiban. Ini. Kewajiban DLL ya. DLL. Ini kan untuk checking aja, jadi no problem. Sama dengan, kok saya tulis ini. Sama dengan sum semua aset. Ini kan asetnya saya. Oke, sampai bawah, sampai peralatan. Ini aset saya. Oke, total aset saya sekian. Total kewajiban saya adalah kewajiban dan lain-lain ya. Berarti ini sum. Ini kewajibannya. Kewajiban sama modal pemilik. Kemudian dikurangi biaya. Nanti kan ada pendapatan juga kan? Ditambah pendapatan, dikurangi biaya. Ini kan saya tidak punya pendapatan. Jadi kalian tambahkan sendiri pendapatan. Tuh, tak balance. Nah, kalau kayak gini berarti ada masalah. Masalahnya di
sum N7 N8 30. Oh, masalahnya ada di saya belum menambahkan saldo awal. Ini sudah. Saldo awal 4 juta, peralatan 19 juta, modal pemilik 30 juta. Sebentar. Oke, sediaan habis pakainya belum saya tambahkan. Piutang usahanya belum saya tambahkan. 6725. Kemudian sediaan habis pakainya 290. Asuransi dibayar di mukanya 465. Oke. Ini harus saya update. Oke. Kita lihat di sini sama ya. Ini untuk cek bahwa sisi kiri harus sama dengan sisi kanan. Seperti yang tadi saya lakukan, kalau nggak balance pasti ada yang salah. Saldo awalnya belum masuk misalnya. Ya, dibetulkan dulu. Itu yang bikin lama. Untuk akuntansi kalian lebih baik kerja pelan-pelan, teliti. Kalau enggak nyarinya atau debugnya itu tengah mati. Ya, ini enggak ada kayak di Visual Studio gitu ya. Kasih tahu errornya di mana, itu enggak ada. Jadi kalian teliti aja ya. Gitu, ada pertanyaan? Sudah jelas, Pak. Makasih. Baik, kalau nggak ada pertanyaan, selamat mengerjakan. Kuliah saya akhiri sampai ketemu minggu depan. Nanti setelah kuis ditutup, sudah nggak bisa buka lagi, kalian bisa lihat hasilnya. Nanti kalian akan saya kasih Excel saya, jawabannya. Minggu depan kita akan bahas. Ya, siapa tahu saya yang salah. Bisa jadi kan, wong ini semua manual gitu ya. Nanti kita bahas sama-sama. Tapi ini nilainya 5% UTS ya. Jadi jangan sampai dilewatkan. Alah Pak, cuma 5%. Nanti akan ada 5 beginian. Dan juga kalau kalian ketinggalan di sini, ini kan untuk checklist. Kalian paham atau enggak? Pastikan kalian paham supaya kalian bisa memahami materi yang di di minggu-minggu depan. Oke? Gitu aja. Kuliah saya akhiri. Nanti video akan saya taruh di YouTube. Nanti akan saya taruh linknya di URL juga. Oke? Terima kasih. Selamat pagi. Terima kasih, Pak. Oke, Pak. Makasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.